Polres Sidoarjo akan menginformasikan sebuah pengungkapan kasus atau peristiwa pidana yang terjadi di wilayah kita, yaitu peristiwa kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Untuk TKP dan waktu kejadian ini pada hari Selasa tanggal 12 April pukul 12.30 di Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sidoarjo, dengan korban yaitu saudari UF, ya, perempuan 7 tahun dengan alamat sama, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk tersangkanya ada 2 orang. Yang pertama yaitu F, ini 18 tahun, pelajar, alamat sama. Kemudian juga yang kedua G, umur 24 tahun, alamat sama. Jadi untuk kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 12 April sekitar pukul 12 tersebut, saudara F ini melakukan sebuah tindakan kita sebutnya sebagai penganiayaan, yaitu dengan cara kepada anak perempuan ini diberikan pelajaran atau dilakukan penganiayaan, yaitu dia berdiri, kemudian kedua kakinya ditendang secara bersamaan sehingga menyebabkan perempuan adik kita ini, UF ini, terjatuh ke belakang, bagian belakangnya terlebih dahulu. Nah, setelah kejadian tersebut, yang bersangkutan lemas, kemudian sempat diberikan pertolongan oleh kakak ipar dari pelaku ini, diberikan makanan, kemudian diberikan obat. Namun kondisinya tidak membaik dan akhirnya pada sore harinya sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit sudah dinyatakan bahwasannya yang bersangkutan sudah meninggal. Kemudian ternyata di luar peristiwa ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh kedua kakak beradik, yaitu F dan BS ini, melakukan penganiayaan juga terhadap korban. Di antaranya yang dilakukan oleh B ini untuk tanggal dan bulan lupa melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kanan lebih dari 1 kali karena korban tidak menurut ketika disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kemudian juga pelaku melakukan pemukul korban dengan gagang pel karena korban mengambil uang warung yang dijaga oleh pelaku. Kemudian juga pernah pelaku mengikat tangan dan kaki korban dengan tali rafia, kemudian dipukul dengan sebelah kasur dari kayu rotan sehingga menangis. Kemudian juga pernah melakukan menampar pipi korban, kemudian memukul sebanyak 3 kali sehingga mengeluarkan darah. Sedangkan untuk pelaku F ini, jadi di samping yang tanggal 12 menyebabkan korban meninggal itu juga melakukan pemukulan dengan tangan dan kaki, kemudian juga dengan tongkat terbuat dari kayu bambu. Kemudian juga pernah menali dengan tali rafia. Jadi korban ini adalah sebenarnya sepupu dari para pelaku. Jadi di dalam keluarga ini ada 3 anak laki-laki, itu adalah putra di ibunya yang tinggal di situ. Kemudian ada korban ini sebenarnya adalah anak dari buliknya, ya, anak dari adiknya ibunya, ya, tinggal di tempat tersebut, sehingga adalah seperti adik sepupu dari anak-anak laki-laki yang tinggal di tempat tersebut. Namun dianggap banyak nakalnya, tidak menurut, sehingga dilakukan tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan terhadap tersangka G itu yang melakukan tindakan-tindakan penganiayaan sebelumnya, ya, beberapa kali dilakukan, itu kita kenakan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ya. Kemudian untuk pelaku F itu kita kenakan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 C
Undang-Undang Sama tentang Perlindungan Anak. Mungkin itu. Untuk yang B, ancaman maksimalnya 3 tahun 6 bulan karena kita contohkan juga dengan KUHP pasal 351. Kemudian untuk yang F, yang pelaku yang menyebabkan juga sampai menyebabkan kematian, itu dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Kemudian untuk di samping atau di luar peristiwa pidana atau hukum ini, perlu kita waspadai bersama bahwasanya memang ada masalah sosial di dalam keluarga ini, di mana adik UF ini sebenarnya sudah ditinggalkan oleh bapaknya ketika ibunya hamil, sudah ditinggalkan bapaknya. Kemudian juga ibunya sendiri juga meninggalkan ketika anak ini masih kecil, jadi pergi sehingga tidak bertanggung jawab, sehingga anak ini, adik UF ini dipelihara oleh tantenya atau budenya tadi di rumah tersebut. Dan kondisi budenya sendiri juga tidak dalam kondisi yang ideal karena budenya juga sudah berpisah dengan suaminya. Kemudian dia juga harus merawat 3 anak laki-lakinya dari kecil dan dalam kondisi ekonomi yang serba keterbatasan, sehingga kondisi ini tidak ideal, menyebabkan berbagai tekanan-tekanan sosial maupun ekonomi terhadap keluarga ini, termasuk mungkin juga pengalaman dari bimbingan kepada yang bersangkutan, sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ini kepada adik sepupunya. Ini yang perlu kita jadikan concern, mungkin nanti dari pihak-pihak yang bersangkutan, stakeholder terkait juga perlu memikirkan hal seperti itu. Jadi di luar masalah dari kriminalitasnya itu sendiri. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 buah tongkat dari bambu ini, kemudian celana pendek yang digunakan korban pada saat peristiwa terjadi, kemudian 1 buah sebelah kasur ini, yang digunakan untuk memukul korban juga, kemudian tali rafia yang digunakan untuk pernah mengikat kaki dan tangan dari korban. Itu ya. Dan tersangka B itu kenapa menyusul dipastikan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.